Shalom dan selamat tengah hari semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul di sini. Yaitu jemaat yang berada di sini maupun yang berada dalam talian, mari kita sama-sama berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar dan Tuhan yang termulia. Amin. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, amin. Oh haleluya Yesus. Mari semua katakan bersama-sama. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Semua katakan bersama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tidak ada nama lain selain Yesus yang kita tinggikan, amin. Jadi mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara
kita meninggikan namanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya Yesus, kami memujimu. Segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Yes Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kuasa-Mu yang paling terbesar dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yes Lord. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamamu. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh.
setia, yang selalu setia bersamamu. kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. kami percaya Tuhan Engkau memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan melakukan perkara yang ajaib buat kami. Oh ya Yesus, kami berseru bagi nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah kami. Kami percaya ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku percaya Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami Yesus. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan. Tidak ada yang lain
selain namamu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhanku. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan bekerja di antara kami. Kami serahkan ibadah kami tengah hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord Jesus, thank you. Doa hari ini bersama-sama. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, berikanlah umat-Mu yang setia, pengampunan dan damai sejahtera, supaya kami akan disucikan daripada segala dosa kami. Maka kami akan melayani Engkau dengan pikiran yang tentram oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama yang lain. Salam damai. Salam damai. Sekarang kita mendengarkan pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 hingga 14. Yosua pasal 14 ayat 6 hingga 14. Bani Yahuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati.
Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 19 ayat 11 hingga 27. Kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 19 ayat 11 hingga 27. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat,
Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Mengapa sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya? Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik membawa kami ke dalam rumah-Mu sekali lagi pada minggu ini. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Tenangkan pikiran hati kami supaya kami fokus mendengar firman-Mu dan hati kami bagai tanah yang subur siap untuk menerima benih firman Tuhan ditaburkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita masih meneruskan siri khotbah yang kita ambil dari Yosua. Dan minggu ini Yosua pasal 14 ayat 6 hingga ayat 14. Bagi Anda yang berusia muda, Anda tidak akan mengalami apa yang dikatakan usia yang sudah lanjut. Yang kita tahu kalau usia selanjut, semua kekuatan itu sudah memudar dan ada banyak sakit penyakit. Kalau orang muda, iya, kita masih melihat itu secara optimis. Kita menganggap orang muda masih banyak tenaga, masih mampu, masih ada banyak perkara yang boleh dilakukan. Tetapi kalau orang yang sudah berusia, mungkin sudah terhad, mungkin lebih baik rehat saja dan nikmati masa tua. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat pembacaan kita hari ini tentang Caleb. Umurnya sudah 85 tahun. Kalau usia sekarang 85 tahun itu memang kita sudah boleh gambarkan seorang yang mungkin tidak kuat lagi untuk berdiri, mungkin pakai tongkat untuk menopang berat badannya, kekuatan sudah memudar, kesehatan pun sudah pudar. Apa yang diharapkan oleh orang yang sudah lanjut usia seperti itu? Berbanding kalau kita membuat pilihan antara orang muda dan orang yang sudah lanjut usia, mungkin kita suka yang muda. Karena mereka ini masih banyak tenaga, mereka ini kreatif, mereka ini inovatif, mereka ini ada banyak yang masih mereka boleh lakukan. Berbanding kita mau memilih orang yang sudah lanjut usia. Tetapi pada hari ini apabila kita melihat pembacaan ini, kita mendapati Caleb walaupun umurnya sudah 85 tahun, tetapi kita melihat semangatnya, kekuatannya sama seperti ketika dia berumur 40 tahun. Pada umur 40 tahun dia salah seorang daripada pengintai yang disuruh oleh Musa untuk pergi mengintai di tanah Kanan. Tetapi kita mendapati ceritanya 10 yang lain mereka menyebarkan berita buruk. Mereka mengatakan orang di sana terlalu kuat, kita ini seperti belalang. Dan oleh karena tetapi Caleb dan Yosua mengatakan pada waktu itu kita boleh merampas, kita boleh menang dalam peperangan ini dan merebut tanah Kanan. Tetapi karena 10 orang pengintai yang lain mereka ketakutan,
maka mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka dihukum 40 tahun lamanya berligar-ligar di padang pasir. Tetapi Caleb, setelah 40 tahun mereka bersiap-siap maju untuk berperang menakluki tanah perjanjian. Dia mengatakan dia masih sama ketika dia berumur 40 tahun. Dari segi kekuatan dan sebagainya masih sama. Dan yang sangat menarik, Caleb ini ada 3 kali disebutkan tentang karakter Caleb. Ini yang menjadi kunci kenapa pada waktu dia sudah lanjut usia, tetapi dia masih percaya Tuhan memberikan Hebron, Tuhan memberikan kota itu untuk dia duduki. Ada 3 kali dikatakan, diberitahu bahwa Caleb itu tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi apabila Caleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka dia mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dan dia tuntut janji-janji Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Caleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan akhirnya Caleb dapat merampas kota yang ada gergasi di sana. Karena Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Kehidupannya menjadi kesaksian kuasa Tuhan dinyatakan walaupun oleh seorang yang kita sudah anggap sudah tua. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini tentang hal mengikut Tuhan. Yang pertama, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini Caleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita lihat Yosua pasal 14 ayat 6-8, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Caleb bin Yefune, orang Kenas itu, katanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini Caleb. Dia tetap mengikut Tuhan walau apapun cabarannya. Ketika dia bertemu dengan Yosua untuk mengingatkan Yosua tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan dia sebuah kota yang penduduk di sana orang-orang yang kuat, ada orang-orang gergasi yang tinggal di sana. Tetapi apa yang berlaku? Semasa dia menceritakan tentang kisah pengintaian itu, saudara-saudara yang lain, 10 pengintai itu, mereka membuat tawar hati bangsa itu. Kalau kita lihat Bilangan pasal 13 ayat 30 hingga 33. Kemudian Caleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, cannibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan kami juga
dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi kalau kita melihat di sini, Caleb, walaupun bangsanya 10 yang lain mengatakan kita tidak boleh masuk ke sana, kita tidak boleh menyerang mereka karena mereka orang-orang yang kuat, di sana ada orang Gergasi. Kita ini seperti belalang saja. Tetapi Caleb, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-30, karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, walaupun 10 yang mengatakan negatif, tetapi dia tetap mengikut Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada mereka. Jadi Caleb, dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, walaupun ada cabaran di sana. Dia mengatakan di situ dalam ayat yang ke-30, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini Caleb. Kenapa dia begitu yakin mengatakan ini? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berapa ramai di antara kita mengikut Tuhan? Ya, mungkin ramai ya kita di sini yang kita pergi ke gereja ini, mungkin kita anggap kita ini pengikut Tuhan. Semua orang Kristen itu pengikut Tuhan. Tetapi yang kita mau pikirkan di sini, ada juga Kristen sejati, ada juga Kristen yang palsu, ada juga Kristen yang namanya saja Kristen, tapi isinya tidak ada. Yang kita mau tanyakan di sini, adakah kita menjadi pengikut Tuhan dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati? Caleb, apabila dikatakan dia mengikut Tuhan, bagaimana cara dia mengikut Tuhan? Dengan sepenuh hati, bukan separuh-separuh. Itulah sebabnya ketika ada cabaran di hadapannya, ketika kota yang diduduki oleh bangsa raksasa itu dijanjikan kepadanya, dia tunggu selama 45 tahun. Ketika usianya sudah 85 tahun, dia tetap percaya untuk menduduki kota itu. Kenapa? Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak peduli apa cabarannya. Orang raksasakah, dia tetap percaya negeri itu sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan kita pengikut Tuhan, pastikan bagaimana kita mengikut Tuhan itu. Adakah sepenuh hati seperti Caleb, atau kita mengikut Tuhan separuh-separuh hati saja, setengah? Adakah kita mengikut Tuhan? Kalau Tuhan katakan, oh tahun ini gereja Good Samaritan temanya tahun pelayanan, tahun melayani, dan setiap anggota jemaah diberi peluang untuk melayani apa saja pelayanan dalam gereja. Sekurang-kurangnya 1 orang 1 pelayanan, kalau lebih pun tidak apa-apa. Jadi kalau selama ini kita mengikut Tuhan, kita hanya datang di gereja, kita dilayani kemudian pulang. Tapi tahun ini yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun lamanya, gereja mendorong Anda. Kalau selama ini Anda tidak terlibat apa-apa pelayanan di gereja, tahun ini tahun melayani, ambil 1 pelayanan. Kalau masih berterusan, hanya datang untuk dilayani, untuk dilayani, saudara dan saudara yang kasih Tuhan, adakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Atau kita mengikut Tuhan dan kita senang dilayani? Yesus memberi teladan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Jadi apapun cabaran gereja, 1 orang 1 pelayanan tahun ini, adakah Anda siap untuk menjawab cabaran gereja, untuk mau melibatkan pelayanan? Memanglah di awal itu kita rasa takut, tetapi semua yang baru itu harus bermula dengan 1 langkah.
Kalau kita tidak melangkah masuk ke dalam pelayanan sampai bila-bila kita rasa takut. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Walau apapun keadaan, apapun cabaran, sudah pasti dalam pelayanan itu ada banyak cabaran, tapi adakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Adakah kita mengikut Tuhan walaupun usia kita sudah meningkat? Ya, kalau kita melihat di sini Yosua pasal 14 ayat 10. Jadi sekarang saudara, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dan sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Usia itu hanya angka, ya. Usia itu hanya angka. Ada orang mengatakan seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan tidak ada orang yang terlalu tua selain mereka yang telah kehilangan semangat. Maksudnya orang muda memang kita kenal masih kuat, tapi belum tentu ada semangat. Orang yang sudah lanjut usia walaupun kekuatannya memudar, tetapi mungkin semangatnya masih ada di sana. Caleb umur 40 tahun mengintai, dan sepatutnya pada waktu itu mereka akan menyerang dan menduduki. Tetapi 10 orang pengintai menyampaikan berita buruk sehingga membuatkan bangsa Israel tidak berani menyerang tanah perjanjian itu, dan mereka dihukum 40 tahun. Caleb pada waktu itu sudah mengatakan tidak, kita boleh mengalahkan penduduk di negeri itu. Caleb sejak umur 40 tahun semangatnya ada di sana. Kemudian 45 tahun kemudian, ketika umurnya sudah 85 tahun, semangat yang sama itu masih ada. Jadi usia meningkat, tetapi semangatnya tetap ada. Saya pernah melihat ada seorang beliau lelaki sudah umur saya pikir 70 tahun. Tetapi setiap Ahad dia tidak pernah gagal datang ke gereja. Hanya pada waktu saya bertemu dengan dia, waktu itu memang dia punya kekuatan itu sudah tidak ada. Tetapi semangatnya masih ada. Sampailah dia dipanggil oleh Tuhan. Semangatnya masih ada untuk berada di gereja. Dia rindu berada di gereja. Jadi semakin umur orang itu tua, mungkin kesehatan terganggu, mungkin tenaga terganggu, belum tentu mempengaruhi semangatnya. Kadang-kadang orang yang berusia seperti itu, yang kita anggap tua, mungkin semangatnya lebih tinggi berbanding dengan anak muda. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Caleb pada waktu usianya sudah meningkat, itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati. Semakin tua, semakin umurnya meningkat, dikatakan dia tetap mengikut Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Jadi ada waktunya kita akan, yang bekerja itu ada waktunya kita akan retire. Tetapi ada orang mengatakan begini, retire itu maksudnya tukar roda, ya, tukar roda. Kalau kereta itu retire diganti roda yang baru supaya kereta itu lebih kencang, lebih laju, ya, lebih kuat, lebih bertenaga. Ya. Jadi usia itu bukan membuatkan kita retire itu pensiun dan tidak berbuat apa-apa lagi, tidak. Sebaliknya pada waktu kita dalam usia yang sedemikian, kita teruskan semangat mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhirnya Tuhan memanggil kita pulang.
Jadi kalau kita yang suka makan KFC, ini Colonel Sanders, ketika dia memulakan bisnis itu, bukan pada waktu usianya masih muda, tetapi boleh dikatakan usianya sudah lewat. Umurnya 66 tahun, bayangkan 66 tahun dia memulakan bisnis ini, menggoreng ayam yang kita kenal sekarang ini KFC. Sudah berapa tahun kita masih makan KFC sampai hari ini? Itu dari usaha seorang yang sudah kalau kita anggap ini sudah masuk usia tua, 66 tahun. Tetapi karena Sanders, dia tidak melihat usia itu penghalang bagi dia melakukan bisnisnya. Sehingga pada waktu dia meninggal sekalipun bisnisnya itu masih ada. Bahkan di serata dunia. Sehingga hari ini kita boleh makan resipi ayam goreng dari Colonel Sanders. Umur 66 tahun. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, alangkah baiknya dalam hal yang rohani kita seperti ini. Walaupun usia kita sudah meningkat, tetapi bukan halangan bagi kita untuk terus mengikuti Tuhan dengan setia dalam hidup kita. Sampai Tuhan memanggil kita. Jadi kita melihat di sini mengikut Tuhan itu dengan sepenuh hati, walaupun ada masalah, ada cabaran di hadapan, tetap ikut Tuhan. Walaupun usia sudah meningkat, itu bukan petanda yang kita ini kalau sudah usia meningkat, diam-diam saja, ini masanya untuk berehat, ini masanya untuk berhibur dengan cucu. Tidak, tetapi masih tetap melayani Tuhan, masih tetap melibatkan diri dalam pelayanan, mungkin dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita, tapi tetap melayani Tuhan. Karena usia itu bukan jadi alasan kita tidak boleh melayani Tuhan. Tidak. Selagi kita mampu, selagi itulah kita melayani Tuhan dengan setia. Seperti Caleb. Usia bukan menjadi penghalang bagi dia untuk tetap mengikut Tuhan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Kebanyakan kita di sini ada usia, kanak-kanak, remaja, dewasa, ada orang tua juga. Tidak peduli berapapun usia kita, itu bukan menjadi penghalang bagi kita pada hari ini untuk mengikut Tuhan sepenuh hati kita sampai pada akhir hidup kita. Jadi ini teladan yang cukup baik dari Caleb. Kedua, oleh karena Caleb ini setia tetap mengikut Tuhan sepenuh hatinya, kita melihat Tuhan memberkati Caleb. Bagaimana Tuhan memberkati Caleb? Kalau kita melihat di sini, Tuhan memegang janjinya. Dalam ayat yang ke-10, Yosua pasal 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Perkataan sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan memegang janjinya. Memang di awal-awal ketika diutus untuk mengintip, Caleb begitu yakin mereka boleh menawan tanah Kanaan. Tetapi karena bangsa Israel sebagian besar mereka tidak percaya, mereka ketakutan, mereka dihukum 40 tahun. Tetapi Caleb dia menanti-nanti waktunya Tuhan menggenapi janjinya, dan dia sendiri menyaksikan di sini Tuhan telah memelihara hidupnya. Sudah pasti dalam 40 tahun berlegar-legar di padang gurun itu bukan tempat yang cukup selesa, ada banyak bahaya, ada binatang buas, ada serangga-serangga yang berbisa, bahkan ada musuh-musuh mereka. Tetapi dalam masa 45 tahun itu, Tuhan memelihara hidupnya.
dia tetap hidup. Setelah 45 tahun, dia tetap hidup. Dan dia hidup itu karena dia mengakui, bukan karena dia bijak mengelak daripada serangan musuh, bijak mengelak daripada senjata musuh, tetapi karena Tuhan memelihara hidupnya. Jadi Tuhan pegang janjinya. 45 tahun itu jangka masa yang panjang. Tetapi dalam masa 45 tahun Tuhan pegang janjinya. Dia berikan kehidupan. Dia memelihara hidup atau memberikan umur panjang kepada Caleb. Kemudian kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan memberikan kepadanya kekuatan jasmani. Dia mengatakan di sini, pada waktu ini aku sama kuat seperti waktu itu. Waktu itu ketika umurnya 40 tahun. Dan waktu sekarang umurnya sudah 85 tahun. Tetapi dia mengatakan dari segi kekuatan itu sama. Kalau bagi saya melihat ayat ini, mungkin 85 tahun kekuatan itu tidak lagi sekuat pada waktu umurnya 40 tahun. Tetapi kekuatannya masih ada di sana. Semangat itu masih ada di sana. Untuk mengangkat pedang melawan musuh masih ada di sana. Jadi dalam usia yang 85 tahun yang sepatutnya bersarah, yang sepatutnya rehat di rumah, yang mungkin dia hanya menghabiskan masanya bersama dengan keluarganya, tetapi Caleb lain. Dia mengatakan 85 tahun usia saya, kekuatan saya sama seperti ketika saya 40 tahun. Semangat di situ masih ada. Jadi dengan arti kata yang lain, Caleb masih mampu untuk berperang. Dari mana kemampuan itu? Karena Tuhan memberkati dia. Tuhan memegang janjinya. Dia pelihara hidupnya dan dia berikan dia kekuatan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita itu pegang janjinya. Tidak peduli berapa lama Caleb menunggu 45 tahun. Jangka masa yang cukup lama. Dan apabila 45 tahun umurnya pun sudah lanjut. Tetapi kita melihat Tuhan pelihara nyawanya 45 tahun. Tuhan juga berikan dia kekuatan jasmani. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita ini tidak sabar. Kita berdoa untuk beberapa ketika seperti Tuhan berdiam diri, seperti Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu kita mulai ragu-ragu. Lalu kita mulai tuding jari kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Padahal kita tidak mengerti cara Tuhan menjawab doa kita. Ada 3 cara Tuhan menjawab, iya, pada waktu kita minta Tuhan berikan serta-merta. Itu jawaban doa yang pertama, iya. Jawaban doa yang kedua, tidak. Kalau yang kita minta itu tidak setuju, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita? Tuhan kata tidak. Jawaban doa yang ketiga, tunggu. Nah ini yang tunggu ini yang kita mau tunggu, perlu sabar. Kita mau ketuk pintu sampai pintu dibukakan. Jangan ketuk 2-3 kali kemudian Tuhan tidak buka pintu. Putus asa, lalu salahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ragu-ragu dengan Tuhan. Tidak. Caleb 45 tahun penantiannya, dia tetap sabar mengetuk sampai pintu itu dibukakan baginya. Karena Caleb dikatakan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Ketika Tuhan mengatakan tunggu, Caleb sabar. Dia tunggu karena Caleb tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan pegang janjinya. Caleb tunggu, dan akhirnya ketika umurnya 45 tahun, maka Tuhan memberikan kota yang sudah dijanjikan 45 tahun yang lalu ketika dia berumur 40 tahun. Jadi bagi kita hari ini, saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan itu pegang janjinya. Hanya soal waktu saja bila Tuhan jawab doa kita. Kalau yang jawaban doa tunggu, kita mau tunggu dengan sabar. Dan kita melihat juga di sini Tuhan memberkati Caleb. Setelah 45 tahun kemudian Tuhan menunaikan janjinya. Yosua pasal 14 ayat 13 hingga 14. Lalu Yosua memberkati Caleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itu sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Caleb bin Yefune orang Kinas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Pada akhirnya Tuhan menunaikan janjinya. Tuhan berjanji 45 tahun kemudian Tuhan tunaikan janjinya. Yosua maju berperang dan merebut Hebron. Kalau kita baca Yosua pasal 15, kita akan melihat di situ bagaimana bagaimana Caleb merebut Hebron. Ada tiga orang dari keturunan orang Enak. Ada 3 orang Gergasi di sana. Itu diusir. Lalu Caleb menduduki Hebron, menguasai Hebron. Jadi pada masa usianya sudah lanjut, apabila dia memilih bahagian pusakanya, yang dipilihnya itu bukan di tanah yang rata, yang kurang cabarannya, tetapi Hebron itu di pergunungan, letaknya di pergunungan, dan itu sangat susah. Apalagi orang yang tinggal di sana ada orang Gergasi. Ini yang menjadi ketakutan mereka 45 tahun yang lalu. 10 orang pengintai, bahkan bangsa orang-orang Israel, mereka tidak berani maju karena ada orang besar-besar di sana, ada orang Gergasi di sana. Tetapi dikatakan di sini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, maka Hebron itu diberikan menjadi milik pusaka Caleb dan juga keturunannya. Tuhan menunaikan janjinya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau manusia berjanji, mungkin masih boleh dipersoalkan. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang sebagai manusia ada kelemahan juga. Kita berjanji, kita coba untuk menggenapi janji itu, tetapi ada waktunya kita terbatas sehingga kita tidak dapat menunaikan janji. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, percayalah dan jangan ragu-ragu. Meskipun masanya agak lama, 45 tahun bagi Caleb untuk menguasai Hebron. Tapi Caleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tidak peduli apa cabarannya, dia tetap pegang, dia tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Sehingga Hebron itu diberikan sebagai berkat karena dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya percaya dalam hidup kita ada banyak cabaran. Iya, kita mau seperti Caleb, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak peduli ada apa cabaran yang ada di depan kita. Karena kita tahu Allah kita itu Allah yang peduli dengan keadaan kita. Allah yang bukan Allah yang terlalu jauh sebenarnya. Allah itu sedekat doa kita.
Itulah firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara engkau. Jadi apapun cabaran kita alami pada musim pandemik ini, apapun cabaran dalam masalah keluarga, tempat pekerjaan, masalah perhubungan, keuangan dan sebagainya, jangan semua perkara ini, cabaran ini membuatkan kita tawar hati mengikut Tuhan. Tetapi tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita tahu tidak selamanya kita berada dalam kesempitan, tidak selamanya kita rasa sakit, tidak selamanya kita rasa berduka. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia akan memberkati kita. Berkat tidak semestinya uang. Tapi ketika Tuhan memberkati kita, mungkin Tuhan berikan kita kesehatan. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kecukupan. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita sukacita. Jangan pikir hanya uang sahaja berkat Tuhan. Tidak. Luas. Bahkan setiap pagi kita bangun, kita merasakan kita masih hidup. Itu pun sebenarnya adalah berkat daripada Tuhan. Mari kita tetap mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Bukan separuh hati, tapi sepenuh hati. Dan orang akan melihat hidup kita. Mereka melihat Tuhan bekerja. Dan disitulah mulai kesaksian hidup kita. Itu menjadi kesaksian atau kita menyatakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan apabila orang melihat, mereka akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih hari ini ya Tuhan, melalui firman-Mu kami belajar daripada Caleb yang tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Meskipun ada cabaran di hadapan, meskipun usianya sudah meningkat tua, karena dia tetap mengikut Tuhan. Dia menuntut janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kota yang ada penduduk gergasi untuk menjadi miliknya. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami juga mungkin dalam keadaan seperti Caleb. Dalam hidup kami ada banyak cabaran, tapi tolong kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tidak sekali-kali kami menjadi lemah untuk mengikut Tuhan, tetapi kami tetap setia mengikut Tuhan sampai akhirnya Tuhan memanggil kami pulang. Bahkan ketika kami mengikuti Engkau, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk pengakuan iman Nesan. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Amin. Saudara persilakan duduk. Jadi pertama sekali kita ingin mengalu-alukan saudara dan saudari kita yang mungkin kali pertama datang beribadah di gereja Good Samaritan.
Boleh Anda toleh ke kiri kanan, depan belakang. Mungkin ada orangnya di tengah-tengah kita. Kalau tidak rasa keberatan, bolehkah Anda angkat tangan seperti ini supaya kami boleh tahu di mana Anda berada? Ya, ada? Ya, ditunjuk-tunjuk. Yang mana satu ya? Yang baju hitam atau yang baju putih? Boleh angkat tangan? Mana? Satu orang? Dua orang? Tiga orang? Dua orang? Oh, kalau begini saya tidak nampak. Kalau begini saya nampak. Ya, walau bagaimanapun kami ingin malu-alukan Anda. Jadi jangan segan-segan untuk datang ke gereja Good Samaritan, beribadah bersama-sama dengan kami. Kami senang hati sebenarnya. Kalau memang tidak ada tempat bagi Anda dan Anda memang merancang untuk bekerja atau bersekolah di Kota Kinabalu ini, gereja Good Samaritan sentiasa terbuka untuk Anda. Jadi kami senang hati Anda bersama-sama dengan kami pada hari ini. Selamat datang dan kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk kepada pengumuman. Yang pertama, kita ada raptai penatapan karena kita mengadakan penatapan pada 13 hari bulan Mac, lebih kurang 2 minggu lebih lagi ya dari sekarang. Jadi untuk semua calon penatapan sila perhatikan ini. Kembali lagi, raptai ya. Raptai akan diadakan pada 12 hari bulan Mac, maksudnya hari Sabtu. Untuk bahasa Malaysia jam 3:30 petang. Jadi semua calon dan saksi Anda terlibat. Jadi silakan datang pada 12 hari bulan jam 3:30 petang untuk mendengar taklimat, dan kita akan adakan bagaimana cara untuk kita upacara penetapan itu akan diadakan. Jadi sila maklum ya. Ini sudah penetapan 13 hari bulan. Nah, kita juga ada rantaian doa musim puasa 24/7 itu, ini sempena musim puasa ya, lebih kurang 1 bulan kita berpuasa, itu mulai dari 2 hari bulan hingga 2 hari bulan Mac hingga 10 April. Jadi kita ada masa lebih kurang 1 bulan begitu untuk berdoa. Jadi masa kita ada slotnya masing-masing jemaah, ketika jemaah ada slotnya masing-masing. Untuk bahasa Cina hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Bahasa Inggris Selasa dan Sabtu. Untuk bahasa Malaysia, untuk bahasa kita diberi slot hari Kamis dan Ahad. Hari Kamis dan Ahad. Jadi Anda boleh mendaftar di belakang untuk terlibat sama. Ini 24/7 maksudnya 24 jam selama 7 hari. Maksudnya setiap minggu ya, setiap minggu, setiap hari kita akan berdoa. Jadi untuk slot yang diberikan itu ada jam-jam masa di sana, 1 jam, 1 jam, dan diberi untuk 1 jam misalnya hanya 2 orang, ya, hanya 2 orang. Nah, misalnya kalau dalam buletin Anda, e-buletin Anda jam 6 hingga jam 7 hari Kamis dan Ahad itu saya ambil masa itu, slot itu untuk saya berdoa. Tetapi ada lagi. Slot ada tinggal 1 lagi ya, untuk jam 6 hingga jam 7 itu ada 1 orang lagi. Saya sudah isi 1, jadi ada 1 orang lagi yang masih kosong, Anda boleh isi untuk berdoa jam 6 hingga jam 7. Begitulah seterusnya. Jadi setiap jam itu hanya 2 orang berdoa pada jam yang sama. Jadi sila isi. Jadi belakang Anda boleh bertemu dengan kita punya kekitaan sana staff untuk melihat di mana Anda mau berdoa setiap hari Kamis dan Ahad. Jadi bahan doa akan diberikan kepada Anda, dari pihak gereja akan berikan kepada Anda supaya Anda boleh berdoa, dan juga Anda sendiri boleh berdoa, membawa hal-hal mungkin keluarga dan sebagainya untuk berdoa bersama-sama.
Jadi saya mendorong saudara-saudari, mungkin tidak banyak pelayanan kita dapat dilakukan di gereja ini, tetapi satu pelayanan yang sangat penting, berdoa, bersyafaat untuk gereja, untuk keluarga, untuk negara, untuk dunia. Ini yang kita boleh lakukan. Jadi sila terlibat dalam pelayanan ini, berdoa. Jadi sila hubungi staf, kita bertemu dengan mereka di belakang untuk mengisi jadwal yang masih kosong. Kita juga ada kebaktian pembaptisan. Kebaktian pembaptisan jadi bagi anak-anak yang belum dibaptis, atau mungkin ada remaja yang belum dibaptis, bahkan mungkin ada orang dewasa yang belum dibaptis. Pembaptisan akan diadakan pada 17 April, ini sempena hari Paskah. Pada hari Paskah ada pembaptisan, tetapi Anda harus mengambil borang, mengisi dengan lengkap, dan menyerahkan kepada pihak gereja sebelum tarik tutupnya 27 Mac. Jadi dari pengalaman kita selalunya kita anggap ini masih jauh. Jadi pelan-pelan lah. Sampai menit-menit terakhir baru mau hantar kelang kabut. Kadang-kadang ada perkara yang terlupa tulis dalam tubuh orang. Jadi silakan bertindak ya. Anda boleh ambil selepas kebaktian ini, serahkan pada minggu depan. Jadi jangan tunggu terlalu lewat. Nanti ada banyak perkara yang terlepas. Jadi dari awal-awal kita atur, ambil isi borang, perhatikan, kemudian serahkan pada pihak gereja. Itu memudahkan bagi pihak gereja mempersiapkan sijil pembaptisan atau rekod, masukkan dalam rekod. Jadi sila bertindak dengan segera. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa. Jadi kalau ada apa-apa lagi pengumuman, sila rujuk sendiri dalam buletin Anda, itu sudah diberikan. Mungkin ada perkara penting yang tidak saya sampaikan pada masa ini, tetapi Anda boleh baca dan mengetahui itu dalam buletin Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa, kami memuji dan bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang memahami setiap keperluan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menjaga, menyertai kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, apabila kami datang kepada Engkau, menyerahkan beban kami, Engkau menjaga kami. Seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memelihara kamu. Kami juga berdoa untuk kebijaksanaan Tuhan akan terus menyertai musyawarah PCC pada 1 Mac. Kami berdoa terutama untuk Kenan Chin dan semua ahli PCC ketika mereka merancang dan melaksanakan rancangan untuk gereja, sama ada keperluan secara fisik ataupun secara rohani. Kami berdoa biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk persiapan diri untuk semua calon penetapan yang akan ditetapkan pada 13 Mac. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan melindungi mereka, agar Tuhan akan menyertai mereka, supaya mereka akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk diosis. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja Tuhan, agar setiap gereja Tuhan akan berani dan inovatif Tuhan untuk melaksanakan strategik, untuk berkongsi berita baik dengan orang yang belum percaya semasa musim pandemik ini. Saat juga kami berdoa untuk negeri Sabah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk golongan minoriti tanpa kerakyatan, sama ada pelarian atau penduduk lokal, agar diberikan dokumen perjalanan yang sah atau kad pengenalan diri yang sewajarnya. Kami berdoa agar kerajaan negeri dapat membantu golongan ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara Malaysia Tuhan, terutama untuk bekalan makanan dalam negara ini, agar terdapatnya perlindungan yang ketat terhadap sebarang gangguan dalam rantaian bekalan makanan yang boleh menyebabkan krisis terhadap semua aspek ekonomi yang akan menjejaskan harga barang. Kami juga berdoa Tuhan untuk keselamatan cyber yang lebih baik, memandangkan berlakunya peningkatan penipuan dan pengodoman e-wallet, account bank dan juga pencurian data. Tuhan, kami menyerahkan setiap bahan doa kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Yes. bangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, mari
Ibadah kita sudah berakhir, semoga Anda diberkati. Seperti biasa, laluan kita di samping kiri dan kanan.